Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Rahmawati Dewi akan menjelaskan materi tentang moderasi beragama. Saat kita di kampus, kita sering sekali ketemu banyak orang yang beda jurusan, beda daerah, bahkan beda agama. Tapi kita tetap bisa bareng, tugas bareng, nongkrong bareng, bahkan saat kelompok juga bisa debat bareng. Nah, kenapa bisa? Tanpa kita sadari, kita sudah jalanin yang namanya moderasi beragama. Jadi apa sih itu moderasi beragama? Yuk kita bahas. Apa itu moderasi? Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan istilah wasat atau wasatiyah yang mempunyai persamaan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, tawajun berimbang, dan itidal adil. Bahkan kata wasat di Indonesia sudah beralih menjadi kata wasit yang berarti penengah, perantara, dan pendamai. Moderasi beragama merupakan pendekatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak ekstrim, dan terbuka terhadap perbedaan. Di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia, moderasi beragama menjadi kunci dalam mewujudkan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini menekankan Islam sebagai agama yang membawa kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi semua makhluk tanpa membedakan latar belakang agama maupun keyakinan. Adapun landasan moderasi dalam Islam ada 3, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang wasat, pertengahan. Yang kedua, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang mengajarkan pentingnya mengenal dan menghormati perbedaan. Yang ketiga, Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa makna wasat adalah adil. Dalam konteks hadis tersebut, bahwa adil adalah jujur dan konsisten terhadap ucapannya. Dalam hal ini, umat Nabi Nuh tidak konsisten bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan ajaran Allah, sehingga Nabi Nuh menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai saksi, sehingga Allah memilih umat Islam yang wasatan, moderat, jujur, menempatkan sesuatu pada tempatnya untuk mencapai tujuan agama Islam rahmatan lil alamin, kedamaian, keharmonisan. Nah, bagaimana sih penerapan moderasi beragama dalam Islam? Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. 4 pilar ini mampu menavigasi antara dua ancaman utama dalam konteks berbangsa dan bernegara, yaitu ekstremisme dan liberalisme. Intinya, jangan ekstrim. Misalnya nih, kamu rajin ibadah, itu bagus banget. Tapi kalau sampai menganggap orang lain yang beda pandangan itu nggak benar, itu udah berlebihan. Contohnya, ada teman yang ikut organisasi agama di kampus, tapi dia tetap akrab dan ngobrol biasa sama teman-teman yang beda kepercayaan, nggak pilih-pilih. Itu namanya. Menurut Yusuf Qaradawi, yang dianggap sebagai bapak moderasi, menyatakan bahwa terjadi kericuhan di kalangan umat beragama karena berlebih-lebihan dalam beragama. Hal ini ditandai dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama, fanatik pada suatu pendapat. Kedua, kebanyakan orang mewajibkan atas manusia sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Keempat, sikap kasar dan keras. Kelima, buruk sangka terhadap manusia. Dan keenam, terjerumus ke dalam jurang pengapiran. Keunggulan moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan sikap toleran terhadap sesama yang memiliki perbedaan agama, tradisi, dan budaya lokal. Yang kedua, menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan atas nama agama.
Ketiga, memperkuat komitmen kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, mendorong cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah yang menghindari ekstremisme dan radikalisme. Nah, kelemahan moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama sebagai cara beragama yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Kedua, masih adanya tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal atau ekstremis yang mengatasnamakan agama. Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban-korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Keempat, rendahnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan yang cenderung menanamkan sikap eksklusif, dogmatis, dan literalis. Nah, kesimpulannya, Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tapi memperlakukan semua agama itu sama. Dan sesuai dengan konsep-konsep dari Islam wasatiyah itu sendiri, tidak mendiskriminasi agama orang lain. Dan adapun cara-cara moderat yang dimaksudkan itu adalah konsep yang pertama, yaitu konsep tasamuh, toleransi. Sesuai dengan ciri-ciri moderasi Islam di atas, dapat dipastikan jika antar umat beragama di Indonesia sudah cukup berdampingan dan saling toleransi akan menjaga kestabilan antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi.